Halo anak-anak, kembali lagi bersama Miss Gaby di kelas Bahasa Indonesia. Masih berhubungan dengan tema kita akan belajar untuk mengidentifikasi pokok-pokok pikiran dari sebuah teks, baik teks tulis maupun teks lisan. Kalian juga akan mempelajari mengenai kalimat efektif, sehingga kalian dapat membuat kalimat efektif dengan benar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah dengan menyimak video, siswa dapat mengidentifikasi pokok informasi dari sebuah teks dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video, siswa dapat membuat kalimat efektif dengan benar. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membaca secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh. Selanjutnya, kita harus memahami makna kata dari sebuah teks. Kata-kata yang terdapat pada teks juga perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Informasi juga dapat kita peroleh dari teks lisan. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks dan mencatat pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Perhatikan contoh teks berikut ini dari buku Pupena 3C halaman 28. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, dari contoh tersebut, kira-kira informasi apa yang dapat kita peroleh? Informasi yang dapat kita peroleh dari paragraf tersebut adalah BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi di setiap daerah. Kita dapat menuliskan secara ringkas informasi yang telah dibuat agar lebih mudah dipahami. Meskipun dituliskan secara singkat, ringkasan tersebut harus tersusun oleh kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Sebelum kita membahas tentang kalimat efektif, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat. Kalimat adalah rangkaian atau kumpulan kata yang minimal terdiri dari subjek dan predikat dan dapat berdiri sendiri serta memiliki makna yang lengkap. Berikut adalah ciri-ciri kalimat. Yang pertama, dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Yang ketiga, minimal terdiri dari subjek atau S dan predikat atau P. Subjek. Subjek adalah pelaku atau benda dalam sebuah kalimat. Subjek bisa berupa nama orang, nama hewan, tumbuhan, benda, sapaan, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut ini. Siti membaca buku. Subjek dari kalimat ini adalah Siti. Subjek biasanya ada di awal kalimat. Predikat. Predikat adalah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, kata sifat, kata benda, dan bilangan. Predikat tidak boleh didahului dengan kata yang. Sebagai contoh, Siti membaca buku. Predikat dari kalimat ini apa ya? Siti adalah subjek, jadi predikatnya adalah membaca. Yang kedua, Adi ramah. Adi adalah subjek, jadi predikatnya adalah ramah. Objek. Objek adalah kata atau hal yang dikerjakan oleh subjek. Objek bisa berupa kata benda. Contohnya, Siti membaca buku. Siti adalah subjek, predikatnya adalah membaca, dan buku adalah objek. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang berfungsi memperjelas kalimat sehingga komunikasi mudah dipahami.
Keterangan bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, sebab akibat, dan lain-lain. Contohnya, Siti membaca buku di kamar. Dari kalimat ini, Siti adalah subjek, membaca adalah predikat, buku adalah objek. Di kamar adalah nama tempat, jadi merupakan keterangan tempat. Sebuah komunikasi atau teks bacaan dapat mudah dipahami apabila menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik dan benar sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Tujuan kalimat efektif adalah yang pertama, mempermudah pendengar atau pembaca memahami isi berita atau kalimat. Yang kedua, pesan dalam sebuah berita atau kalimat dapat tersampaikan dengan baik. Manfaat dari kalimat efektif adalah menghindari salah tafsir atau salah arti, menghindari salah faham atau konflik, dan pesan tersampaikan dengan jelas. Selanjutnya adalah syarat kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu dengan menggunakan huruf kapital, tanda baca, dan kata baku. Yang kedua, sistematis. Kalimat efektif setidaknya memiliki susunan SPOK. Yang ketiga, tidak ambigu atau tidak membingungkan. Dan yang keempat, tidak boros kata dan kalimatnya tidak bertele-tele. Tugas anak-anak di rumah sekarang adalah membuat kalimat efektif dari kata-kata tentang cuaca berikut ini. Ada 5 nomor, kalian harus mengerjakannya dengan tulisan tangan kalian yang rapi di buku tulis. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Miss Gibi sampaikan bisa bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah, selalu jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.